Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Syabania dari kelas 10 MIA 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Zina dari kata zana zaini artinya berhubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan zina adalah hukumnya haram. Selanjutnya, di sini ada surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Zina dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan yaitu perzinahan yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukum zina muhsan adalah dirajab, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua ada zina gairu muhsan, yaitu perzinahan yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumnya adalah 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Di sini ada di antara hukum bagi pezina. Yang pertama didera atau dipukuli sebanyak 100 kali. Yang kedua dirajab sampai mati bagi penzina muhsan. Hukumnya bagi orang yang menuduh zina atau qazaf. Yang pertama, hukum dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Yang keempat, dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukum menuduh zina. Di era sebanyak 80. QS An-Nur ayat 4. Di sini ada di antara dampak negatif zina. Yang pertama, ada mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Ada dampak di dunia. Yang pertama, menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Yang pertama ada menghilangkan wibawa. Menghilangkan wibawa itu pelaku zina yang akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga diri di masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Mengakibatkan kefakiran itu adalah perbuatan zina juga. Akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya. Di sini ada dampak yang dijatuhkan di akhirat. Yang pertama ada mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Yang ketiga, siksa di neraka. Yang pertama itu tadi ada mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar hingga para pelaku akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kedua tadi ada hisab yang jelek ataupun banyak dosa. Itu pada saat hari perhitungan amal, namanya itu yaumul hisab. Para pelaku zina akan menyesal karena akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Yang ketiga tadi ada siksa di neraka. Siksa di neraka ini ada para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka.
Selanjutnya di sini ada kandungan ayat dari surat An-Nur ayat 2. Yang pertama ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezinahan perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua ada orang yang beriman dilarang berkelas kasihan. Yang ketiga, pelaksanakan hukuman tersebut disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya di sini ada peran perilaku dalam pergaulan sehari-hari, diantaranya yang pertama menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan sehat itu pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua adalah menjaga aurat. Menjaga aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi, yang ditutupi agar terjaga di pandangan lawan jenis. Aurat perempuan seluruh bagian tubuh kecuali wajah, kedua tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Ada surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wala takhuzkum bihima rohfatun fidillahi id kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahum ma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Shadaqallahul azim. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.